Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo sahabat-sahabat UT, selamat pagi sahabat-sahabat UT, apa kabar nih sahabat-sahabat UT? Pastinya baik-baik dan sehat-sehat ya. Perkenalkan, saya Idham Dwi Wardana, selaku sebagai host pada hari ini. Senang sekali kita bertemu kembali lagi pada hari ini, Rabu 4 Juni 2025. Kita bertemu lagi di live IG UT dalam program Bincang-Bincang di episode 94 dengan tema Sosialisasi Kurikulum Baru Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini sudah ada narasumber kami yang cukup luar biasa. Mari kita sambut ada Ibu Siti Hadiati SPD MPD selaku sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada FKIP. Halo Ibu Hadiati. Halo semuanya. Baik. Halo Mas Idam. Sebelum dimulai silakan Ibu Hadiati untuk sapa-sapa terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat UT-nya. Okay. Hello everyone. I'm really happy to be here. Perkenalkan, saya Siti Hadianti. Teman-teman mahasiswa bisa memanggil saya, biasanya saya dipanggil Miss Dian. Saya adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di FKIP UT. Semoga kegiatan kita kali ini bisa membawa pencerahan dan pengetahuan untuk teman-teman mengenai kurikulum baru di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Gitu Mas Idam. Untuk selanjutnya mari kita lanjut saja untuk acara pada hari ini. Untuk perubahan kurikulum pada pendidikan bahasa Inggris seperti apa Ibu Dian? Silakan. Oke, terima kasih Mas Idam. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya senang sekali bisa berada di sini di IG Live Universitas Terbuka. Setelah sebelumnya sebenarnya kami sudah mengadakan juga webinar sosialisasi kepada mahasiswa khususnya untuk Prodi Pendidikan Bahasa Inggris terkait sosialisasi kurikulum baru. Nah, kenapa sih UT nih secara umum dan prodi kita pendidikan bahasa Inggris secara khusus harus menerapkan kurikulum baru, ya karena seperti yang teman-teman mahasiswa ketahui ya bahwa era kita nih sudah berubah ya, sudah bertransformasi. Sekarang nih teman-teman nih semua tuh serba digital, teknologi serba canggih. Kemudian dinamika masyarakat juga sudah banyak yang berubah. Sehingga penting bagi kita untuk menjawab tantangan-tantangan global yang terjadi saat ini itu dengan menerapkan kurikulum baru, di mana nanti teman-teman itu ada mata kuliah baru yang tentunya lebih relevan dengan keadaan saat ini ya. Selain itu tentu saja nanti kami juga melakukan penyesuaian supaya nanti teman-teman tidak tertinggal gitu dengan kondisi dunia yang serba cepat saat ini. Kira-kira seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya untuk visi dan misi untuk Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu Dian seperti apa? Oke, nah visi dan misi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu turunannya dari visi misinya UT dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi kalau dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, visinya apa? Visi keilmuannya itu adalah untuk mengembangkan ilmu pendidikan bahasa Inggris yang inovatif. Itu untuk menghasilkan pendidik profesional dan berdaya saing global, serta mampu mengintegrasikan teknologi, pedagogi pembelajarannya, dan konten. Kontennya itu ya skill dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu, dalam pembelajaran berbasis pendidikan terbuka dan jarak jauh, karena kita kuliahnya di UT seperti itu. Untuk misinya? Oke, sedangkan untuk misinya ini turunannya sebenarnya kita dari Tridharma perguruan tinggi ya. Yang pertama untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dunia supaya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah, misi yang pertama itu terkait pendidikan. Yang kedua terkait dengan penelitian ya, untuk menyelenggarakan penelitian dan pengembangan iptek serta bidang pendidikan jarak jauh dalam bidang pendidikan bahasa Inggris. Nah, yang ketiga itu terkait dengan PKM, pengabdian kepada masyarakat. Jadi selain pendidikan, penelitian, penting juga bagi kita untuk
punya dampak terhadap society dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat supaya kita mampu memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat melalui penerapan IPTEK ya dalam bidang pendidikan bahasa Inggris seperti itu. Baik, untuk profil-profil kelulusannya di prodi pendidikan bahasa Inggris seperti apa Ibu Dian? Oke, nah prodi pendidikan bahasa Inggris itu kan di bawah FKIP ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi tentu saja yang pertama profil lulusannya itu adalah untuk mahasiswa nanti yang setelah lulus dari program studi pendidikan bahasa Inggris itu mampu menjadi pendidik bahasa Inggris yang memiliki berbagai macam kompetensi dalam hal kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemudian kemampuan dalam manajerial, meneliti, banyak sekali yang kita harapkan bisa dimiliki oleh mahasiswa kita. Yang kedua, nah itu menjadi profilnya adalah edutechnopreneur ya, karena Mas Idam sekarang tuh kita itu sepertinya walaupun nih misalnya seperti kita satu orang tuh punya dua profesi. Ada yang mau jadi entrepreneur kan, misalnya kita dosen atau mahasiswa, iya misalnya punya bisnis juga, atau biasanya kalau dari pendidikan bahasa Inggris itu punya kursus, nah pengelola kursus gitu. Jadi kita juga harapkan nanti kurikulum baru kita bisa mendukung profil lulusan kita, salah satunya jadi edutechnopreneur namanya. Seperti itu. Untuk jiwa-jiwa bisnisnya silakan untuk daftar pendidikan bahasa Inggrisnya. Iya, ayo daftar. Untuk selanjutnya, untuk perbandingan kurikulum lama dan baru di pendidikan bahasa Inggris seperti apa Ibu Dian? Oke, jadi Mas Idam sebenarnya kalau dari segi jumlah SKS yang pertama itu masih sama. Tapi, nah sekarang kan FKIP buka program pre-service tuh ya. Nah bedanya sedikit dengan pre-service. Jadi kalau dulu SKS-nya 144, yang sekarang masih sama 144 SKS. Tapi untuk yang pre-service, yang daftarnya tanpa SK mengajar itu beda 2 SKS, 146 SKS. Nah bedanya lagi dari kode mata kuliah. Nanti teman-teman nih kalau lagi registrasi jangan lupa kodenya ya. Kalau dulu kita kodenya namanya PBIS, PEBIS. Kalau sekarang kita kodenya namanya SPBI. Ya, jadi diingat-ingat, Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, itu dari situ SPBI. Nah, apalagi yang beda terkait mata kuliah pilihan, Mas Idam. Dulu nih kita nggak punya mata kuliah pilihan, tidak ada mata kuliah pilihan. Nah, tetapi sekarang ya, ini seluruh program studi menyediakan mata kuliah pilihan yang bisa teman-teman ambil. Nah, kalau dari prodi pendidikan bahasa Inggris kita menyediakan 6 mata kuliah pilihan. Nah, teman-teman bisa pilih 2 mata kuliah, itu nanti bobotnya masing-masing 3 SKS sehingga menjadi 6 SKS. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya ini ditampilkan di layar, teman-teman bisa lihat tadi mata kuliahnya apa saja ya. Kita punya English for Tourism, Science and Technology, English for Business, dan juga ada mata kuliah dari program studi lain ini. Ini dari sastra Inggris, penerjemahan karya fiksi, teori dan masalah penerjemahan, kemudian ada juga pemberdayaan masyarakat. Gitu. Baik. Perbandingannya untuk kurikulum lama dan baru di prodi pendidikan bahasa Inggris seperti apa Ibu Dian? Ya, yang selanjutnya selain tadi kita bahas tentang mata kuliah pilihan, ini juga ada mata kuliah praktik ini nih yang biasanya jadi concern juga dari teman-teman. Jadi kalau di program studi pendidikan bahasa Inggris kita punya mata kuliah praktik Mas Idam, yaitu speaking. Jadi speakingnya tuh bukan hanya ikut tuton aja, tutorial online. Nah, tapi kita bentuknya namanya praton, praktik online. Jadi ada 2 webnya setiap sesi. Jadi selama 8 sesi, teman-teman untuk mata kuliah speaking yang bentuknya praktik itu harus secara sinkronus bertemu dengan tutor dalam bentuk tutorial webinar seperti itu. Oh, baik. Untuk yang praktikum tersebut pakai untuk yang teknologinya atau online? Teknologi yang kayak HP atau segala macam atau online untuk yang praktikumnya? Oh, oke. Kita adanya mata kuliahnya praktik, itu tadi speaking itu. Jadi sebenarnya kalau mau pakai HP juga dipersilakan ya. Nah, yang penting nanti teman-teman login dulu ke e-learning, nanti di situ biasanya akan ada link untuk ke web. Nah, dari situ teman-teman ikut webnya deh gitu. Oh, baik.
Untuk hal-hal yang perbandingan kurikulum lama dan kurikulum baru, berarti untuk yang perbedaan itu hanya yang praktikum saja. Ada praktiknya, tetapi ada juga mata kuliah baru, seperti itu. Oh, baik. Untuk selanjutnya, untuk IPK untuk tersebut masih berlaku yang 2,00 atau 2,5? Oke, jadi gini teman-teman, kita akan secara sebutnya apa ya, gradual, bertahap gitu meningkatkan IPK. Kenapa? Supaya kompetensi teman-teman juga makin meningkat. Kan kalau IPK meningkat tuh artinya kemampuan teman-teman dalam memahami pembelajaran itu lebih baik kan. Nah, saat ini IPK-nya untuk syarat kelulusan masih minimal 2 ya, tetapi nanti secara bertahap UT secara umum akan meningkatkan minimal IPK menjadi 2,5, tetapi akan diberlakukannya nanti sekitar semester 2026-2 atau 2027-1 seperti itu. Nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Untuk yang persyaratannya TAPS-nya, Oke. di pendidikan bahasa Inggrisnya, TAPS-nya. Iya, jadi kalau untuk TAPS-nya, kalau sebelum kurikulum baru yang ongoing, nah kita ada beberapa mata kuliah seperti yang bisa dilihat. Aduh, mohon maaf. Ada Research in NLP, TEFL 1, TEFL 2, kemudian strategi pembelajaran bahasa Inggris dan pengembangan kurikulum, writing, dan evaluasi. Namun, di kurikulum yang baru ini ada 5 Baik. untuk mata kuliah persyaratnya, yaitu Research in NLP itu masih sama, kemudian ada PKM, tetapi itu untuk in-service. Kemudian ada language teaching strategies, ini sama sebenarnya dengan SPBI. Oke. Strategi pembelajaran bahasa Inggris itu sama dengan language teaching strategies, jadi itu kesetaraannya, Mas. Kemudian kita ada juga language teaching assessment dan syllabus design and material development gitu. Baik. Untuk layanan bantuan belajar di pendidikan bahasa Inggris seperti apa, Ibu Dian? Oke, sebenarnya secara umum layanan bantuan belajarnya untuk mata kuliah yang konseptual atau teori sama ya. Nanti teman-teman akan mengikuti pembelajaran dengan menggunakan Tuton. Tetapi ini ada mata kuliah baru yang khususnya untuk pre-service ya, yang kalau mendaftar tidak usah menggunakan SK mengajar. Jadi teman-teman sekarang yang mau masuk FKIP tetapi tidak ada SK mengajar sudah bisa dengan menggunakan skema pre-service. Nah, itu layanan bantuan belajarnya. Jadi misalnya kita ada mata kuliah pembelajaran mikro, itu nanti bentuknya praton, jadi ada 8 kali asinkronus, tetapi ada 4 kali sinkronusnya juga dengan menggunakan TUWEB nanti tutorial webinar. Kemudian juga ada mata kuliah PKM, nah ini untuk in-service itu juga sama dengan menggunakan praton, seperti itu. Baik. Untuk pola atau desainnya di TAPS untuk pendidikan bahasa Inggris seperti apa, Ibu Dian? Nah, ini nih yang menarik. Ini juga jadi pertanyaan yang banyak ditanyakan ya Mas Idam tentang tugas akhir program. Jadi kalau di program studi pendidikan bahasa Inggris, itu kita menyediakan 2 pilihan teman-teman untuk tugas akhir program ya. Nah, yang pertama adalah skripsi dalam bentuk PKP, itu untuk in-service dan juga artikel ilmiah. Sementara untuk pre-service-nya, skripsi dalam bentuk penelitian pendidikan dan juga artikel ilmiah. Nah, nanti teman-teman ini jangan takut nih dengan kata skripsi ya. Nah, itu yang penting ya, jangan ada skripsinya. Nah, karena teman-teman nanti ini kita bentuknya adalah ada pembimbingannya dengan produknya berupa laporan dan ini nanti teman-teman tidak ada seperti defense dan lain-lain, jadi memang bentuknya pembimbingan gitu ya. Nah, dan yang paling penting kan kalau tugas akhir program tidak ada UAS-nya ya, jadi benar-benar bentuknya produk. Nah, kalau teman-teman pilih artikel ilmiah, itu sebenarnya kurang lebih sama dengan karya ilmiah yang sudah mungkin teman-teman ambil. Nah, itu nanti produknya berupa artikel gitu, artikel ilmiah. Itu juga sama, nanti ada pembimbingannya, ada proses teman-teman akan didampingi gitu. Tidak akan dilepas begitu saja. Seperti teman-teman registrasi terus udah kamu kerjain. Enggak ya.
Itu nanti Dilepas ada gitu ya. dilepas gitu aja. Nah, tapi nanti ada pembimbingannya dari tutor. Baik, jadi untuk yang skripsi itu tidak perlu takut karena pilihan saja Ibu Iya, Dian. betul. Baik. Untuk penerapan kurikulum pendidikan bahasa Inggris di tahun 2025 seperti apa Ibu Dian? Oke, jadi nanti ya teman-teman dimulai ini sebenarnya sudah buka registrasi ya Mas Sudah. Idam ya UT ya. Jadi teman-teman silakan cek katalognya. Baik. Teman-teman perhatikan baik-baik mata kuliah apa saja yang belum ditempuh. Kan bisa kelihatan ya kalau di LKAM tuh yang BL yang mana gitu ya. Nah, teman-teman juga nanti bisa konsultasi ke program studi. Nah, kemudian ke UT daerah terkait dengan kesetaraannya ya. Jadi mata kuliah apa sih yang belum ditempuh atau masih belum lulus. Nah, itu nanti teman-teman registrasi mata kuliah tersebut seperti itu. Untuk mata kuliah yang ada sekarang itu sudah kita ada kesetaraannya semua. Jadi teman-teman jangan khawatir. Baik, untuk mahasiswa berarti harus dicek di ut.ac.id/katalognya. Untuk kesetaraan mata kuliah pendidikan bahasa Inggris seperti apa Ibu Dian? Oke, untuk kesetaraan mata kuliah kita, jadi gini, kan mata kuliah di program studi pendidikan bahasa Inggris itu saat ini memang banyak skill, ya selain skill juga ada pedagoginya, kemudian ada mata kuliah lain yang baru gitu. Nah, misalnya saja mata kuliah kita punya namanya speaking. Ada speaking 1, 2, 3. Nah, itu nanti kesetaraannya teman-teman. Misalnya, mata kuliah speaking 1 di mata kuliah kurikulum baru itu namanya jadi speaking for general communication. Nah, itu sebenarnya sama saja, sama-sama speaking, setara. Speaking 1 dengan speaking for general communication. Misalnya lagi kita punya namanya mata kuliah writing. Baik. Nah, writing 1 mata kuliahnya jadi basic composition gitu. Jadi sebenarnya yang paling kelihatan adalah Mas Idam, kita menghilangkan mata kuliah dalam bentuk angka. Karena kan kita biasanya mata kuliahnya nih bentuknya angka nih 1, 2, 3. Nah, sekarang mata kuliahnya sudah tidak seperti itu lagi, tetapi namanya sudah dengan nama baru. Gitu. Berarti untuk yang mata kuliah yang sudah ditempuh itu ada pilihannya nantinya? Mata kuliah yang udah ditempuh yang lama? Iya, jadi misalnya gini, teman-teman itu saya udah lulus speaking banyak 1, speaking nah. 2. Nah, ini ada mata kuliah speaking lagi, perlu saya tempuh nggak? Ya kalau teman-teman udah lulus nggak usah lagi, kan berarti nggak udah usah. disetarakan. Setarakan Iya. berarti. Nanti nggak selesai-selesai dong. Untuk selanjutnya di sini sudah banyak masuk pertanyaan dari sahabat-sahabat UT yang pada kepo untuk pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama ini ada akun Intan Nambara. Apakah S1 sastra Inggris itu linear dengan S2 pendidikan bahasa Inggris? Silakan Ibu Dia untuk dijawab dari akun Intan. Oke, yang pertama nih sebenarnya kita kan prodinya prodi S1 ya. Baik. S1 pendidikan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya Mbak Intan ini memang dari S1 dan mau masuk ke S2, nanti kalau kita punya ya UT punya magister pendidikan bahasa Inggris, S2 pendidikan bahasa Inggris. Nah, nanti di sana ada persyaratan-persyaratannya. Nah, tetapi secara umum sebenarnya kalau misalnya Mbak Intan mau masuk S2 pendidikan bahasa Inggris dari background S1 sastra Inggris bisa saja. Nah, tetapi nanti kalau misalnya mau masuk UT ya ada persyaratan-persyaratan lain yang harus dilalui seperti itu. Oh, baik. Jadi untuk tersebut linear ada saja untuk yang S2 pendidikan bahasa Inggris Ibu Iya, Dia. iya. Baik. Untuk selanjutnya ada akun di jos_10. Apakah setelah pendidikan bahasa Inggris bisa PPG karena sudah ada beberapa SK pengangkatan? Silakan Ibu Dian. Oke, bisa untuk PPG, tetapi kalau di UT, kan di UT sudah ada PPG juga, tetapi belum ada, mohon maaf, belum ada untuk prodi pendidikan bahasa Inggris, gitu. Jadi, kalau misalnya memang mau lanjut, mau PPG bisa, tetapi kalau dari UT belum bisa memfasilitasi karena baru ada 5 prodi saja, kalau untuk PPG dan pendidikan bahasa Inggris belum termasuk, Mas Idam, gitu. Untuk selanjutnya dari akun Mulia87. Aku udah mau semester 4, menyenangkan sekali, terutama mata kuliah speaking dan struktur.
favorit banget deh. Makasih UT, aku bisa upgrade diri buat kuliah lagi tapi tetap bisa sambil kerja. Iya. Aduh, ini saya tepuk tangan deh, Buat mulia, alhamdulillah. mulia. ada ada apa tuh namanya statement yang sangat Statement positif positif. ya. Jadi kita di program studi juga happy banget kalau ada, maksudnya mahasiswa yang merasa senang dan apa ya, dapat pengetahuan dari mata kuliah di program studi kita. Baik, terima kasih pujiannya atas akun mulia 87. Untuk selanjutnya ada akun Artitik Gokil. Gokil banget nih orangnya. Gimana tuh Kak yang udah di semester 6, 7, 8, apakah wajib masuk pembaruan kurikulum baru atau ini hanya untuk mahasiswa baru? Silakan Ibu Dian untuk dijawab. Oke, iya jadi UT teman-teman ya memberlakukan namanya kurikulum tunggal. Jadi satu kurikulum. Jadi walaupun teman-teman mahasiswa ongoing kita sebutnya sekarang semester 6, 7, 8, teman-teman ikut juga kurikulum baru. Karena seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kan kenapa sih kita harus menerapkan itu, kita punya banyak faktor ya. Nah, masa teman-teman yang semester 6, 7, 8 kan juga harus ikut dong gitu. Ya. Baik. Jadi ini berlaku untuk semua dan insya Allah ini karena udah disetarakan, jadi teman-teman gak usah khawatir saya harus ngambil ulang mata kuliah tersebut, kecuali belum lulus ya. Nah, benar. Ya. Baik, jadi untuk hal selanjutnya, untuk dari akun NMNCFBRYN, kalau udah semester 6 dan sedang PKP plus karir, bagaimana? Silakan Ibu Dian. Iya, terima kasih. Ini Mbak atau Mas ya yang tanya ya? Ini kayaknya klub bola kayaknya akun. FCB. Kayaknya kita panggil aja belakangnya nih, Mas Brin kayaknya. Mas Brin, ya. oke. Silakan. Oke. Jadi silahkan dilanjutkan, tentu saja ya kalau sedang ambil PKP dan Karil harus lulus, oke. Jadi PKP dan Karil ini kan ada pembimbingannya, jadi manfaatkan kesempatan pembimbingan dengan tutor supaya teman-teman Mas Brin dan teman-teman yang sedang menempuh PKP dan Karil itu lulus. Nah, setelah itu bagaimana? Nanti kalau teman-teman sudah menempuh dan lulus, ini sudah akan dibebaskan karena sudah ada kesetaraannya dengan tugas akhir program gitu. Oke. Jadi dibebaskan untuk hal ini ya Mas Brin. Oke. Iya, tapi harus lulus dulu Harus dulu. ya. Oh iya, harus dulu lulus dulu baru untuk hal tersebut di selanjutnya Bu Iya, ya. betul. Baik. Untuk akun selanjutnya ada Heru Ismaya. Apakah ada perubahan dalam registrasi paket SIPAS dari hasil kesetaraan yang muncul di MyUT? Oke, jadi kalau teman-teman registrasinya paket SIPAS, jadi ini ada namanya ternyata Mas Heru. Mas Heru Ismaya. Mas Heru Ismail. Oke. Jadi ada beberapa perubahan struktur memang. Misalnya kalau semester 1 di kurikulum yang sekarang mata kuliahnya ABCD. Nah, di paket kurikulum baru ini di semester 1 mata kuliahnya tidak sama gitu urutannya, strukturnya seperti itu ada. Nah, jadi tapi teman-teman tidak usah khawatir karena kesetaraannya ya berlaku sama antara yang SIPAS dengan non SIPAS. Nanti kalau misalnya intinya gini, kalau teman-teman sudah menempuh mata kuliah atau satu mata kuliah itu kan kita sudah menyediakan kesetaraannya. Jadi kalau lulus itu sudah dibebaskan gitu. Tidak perlu ditempuh lagi. Baik, intinya kalau lulus sudah dibebaskan ya. Untuk Heru Ismaya saya ingatkan kembali ini. Baik, untuk akun selanjutnya ada Robi Chandra. Mengapa kurikulum ini perlu diperbarui? Silakan Ibu Dian. Iya, terima kasih. Ini yang nanya mas-mas semua ya, Mas Iya. Idam ya. Ini orang-orang bahasa Inggris semua kayak ini. Ingin kuliah di UT untuk pendidikan bahasa Inggris luar biasa. Oke, iya luar biasa ini. Iya, jadi Mas Robi Chandra. Jadi mengapa kurikulum yang perlu diperbaharui? Karena kita harus menjadi manusia-manusia yang kompeten lah intinya ya. Kalau misalnya teman-teman itu di UT kuliahnya dengan mode jarak jauh gitu, teman-teman juga harus dibekali itu dengan tadi berbagai perkembangan teknologi, apalagi karena UT ini Cyber University ya, jadi teknologinya justru harus makin terdepan gitu. Makanya kita Mas Idam punya mata kuliah baru nih, misalnya belajar di era digital, itu di kurikulum ongoing kita nggak punya mata kuliah itu. Nah sekarang kita punya. Yang kedua,
kewirausahaan di era digital. Nah, ini tadi balik lagi ke yang profil lulusan kita supaya ada jiwa entrepreneur Benar, gitu. yes, Maka kita punya mata kuliah tersebut. Jadi ini nggak hanya tentang mata kuliah dengan kode yang berubah, tidak, tetapi ada mata kuliah yang kita insert supaya itu teman-teman semakin kompeten intinya. Baik, intinya untuk Robi Chandra supaya lebih berkompeten ya untuk hal tersebut. Iya. Untuk akun selanjutnya ada @itcici_. Kalau pas daftar awal ada SK mengajar berarti nanti harus ikut PKM ya. Kalau udah nggak ngajar gimana? Silakan Ibu Dian. Oke, ini terima kasih. Ini Mbak kayaknya ya. Mbak, soalnya Itcici. tak kira Oke. Cici. Oke. Jadi iya betul Mbak Itcici. Kalau misalnya pas mendaftar itu berarti kan ini in service ya. Dengan menggunakan SK mengajar harus ikut ya betul mata kuliah PKM pemantapan kemampuan mengajar. Nah, memang kalau untuk mata kuliah ini harus ada sekolah karena kan kita nanti praktik termasuk PKP juga. Nah, kalau sudah tidak mengajar bagaimana? Jadi silakan nanti Mbak Itcici bisa konsultasi dengan prodi atau UT daerah. Itu nanti kami akan bantu dampingi untuk bisa ada tempat atau lokasi praktik gitu, praktik mengajar di sekitar. Jadi misalnya UT daerahnya daftar di UT daerah mana, nah kita nanti akan berkoordinasi dengan UT daerah setempat, nah supaya Mbak Itcici ini bisa menempuh mata kuliah PKM seperti Baik. itu. Jadi untuk yang PKM itu dari UT daerah ya? Iya, Wah. tapi bisa konsultasi ke prodi dulu, Baik. tanya dulu, ini saya punya problem ini, bagaimana? Itu Oke. boleh. Baik. Selanjutnya ada akun Farah Y. Di katalog bahan ajar tetap yang lama ya Bu, meskipun nama mata kuliah berubah. Silakan Ibu Dian. Oke, Mbak Y. Mbak Y. Jadi pertanyaannya banyak kenapa nih sebetulnya, betul. Iya. Kira-kira pakai Y kenapa? Iya, tapi pertanyaannya nggak bentuk Y. Oke. Iya, jadi Mbak Farah, betul. Jadi mata kuliah kita dengan nama-nama baru, tetapi bahan ajar ya beberapa kita masih menggunakan bahan ajar yang lama karena kita masih dalam proses ya. Jadi bahan ajar kita itu kan nggak yang nulis langsung jadi ya. Benar. Ada prosesnya. Jadi kalau di UT ya pertama bahan ajar itu ditulis dulu. Setelah itu ditelaah, direview. Kalau misalnya ada yang kurang, kita harus revisi dulu. Nah, setelah itu harus masuk ke pusat multimedia ya untuk di layout segala macam, masuk pusat layanan bahan ajar untuk diproses sehingga butuh waktu. Nah, kita sedang dalam proses melakukan itu. Jadi beberapa mata kuliah sudah selesai tulis tetapi sedang mau diproses penelaahan dan lain-lain. Jadi sementara waktu kita menggunakan bahan ajar yang lama, tetapi nanti kita akan update. Nah, kalau sudah ada, kita akan update di katalog bahwa bahan ajarnya baru seperti itu. Tapi tidak semua. Ada beberapa bahan ajar yang memang baru gitu. Kodenya SPBI. Baik. Berarti untuk yang bahan ajar itu ada yang beberapa saja yang barunya Ibu Dian. Iya, betul. Baik. Untuk selanjutnya ada Putra Gundala. Oke. Apa saja mata kuliah baru yang ditambahkan dalam kurikulum baru pada prodi Pendidikan Bahasa Inggris? Silakan Ibu Dian. Oke, terima kasih Mas Putra. Jadi mata kuliah barunya apa saja? Pertama tadi saya sudah sampaikan belajar di era digital misalnya ya, kemudian ada kewirausahaan di era digital, kemudian ada inovasi pembelajaran, kemudian kita juga punya sekarang mata kuliah Pancasila. Kalau dulu kita punya hanya pendidikan kewarganegaraan, ya. Sekarang kita punya mata kuliah Pancasila sesuai dengan amanat dari pemerintah untuk mata kuliah umum ya. Jadi sekarang mata kuliah umum itu ada bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, pendidikan agama, seperti itu. Oh, baik. Untuk selanjutnya ada akun Igni Osa Adoe. Izin bertanya, apa betul kalau gap year kalau untuk mau ambil program bahasa Inggris di UT minimal harus ada sertifikat mengajar selama setahun? Oke, halo. Aduh, ini saya senang banget kalau ada pertanyaan kayak gini. Dari ini Mas atau Mbak ya? Mantap. Mas Idam, coba. Ini kayaknya akunku ya, ada Adoe-nya ini kayaknya.
Oke, baik untuk Mbak atau Mas Adoe ya. Kayaknya Mbak deh kayaknya. Mbak ya, Adoe. oke. Suka masak kayaknya Adoe. Itu kenapa tuh? Oke, nanti kayak kita tanya, kita konfirmasi di belakang panggung kayaknya. Ya, Oke. mungkin. Anak aneh. Silakan Ibu Dian. Jadi gini, kenapa saya bilang saya senang ada pertanyaan ini? Jadi karena mulai semester ini kita membuka program pre-service. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah harus ada sertifikat mengajar? Tidak. Jadi sekarang teman-teman kalau tidak punya SK mengajar bisa masuk prodi kita pendidikan bahasa Inggris. Nanti pilih skemanya pre-service, yaitu untuk namanya non guru ya, bukan guru dalam jabatan. Tapi kalau misalnya teman-teman nih memang sudah mengajar, sudah punya SK, nah teman-teman mau lanjut di UT, pilihnya yang in service gitu. Nah, jadi kalau untuk Mbak Adoe ini pilihnya programnya skemanya pre-service, bisa. Baik. Ya, langsung daftar sekarang. Baik. Akun Udah ini belum marketingnya? Belum. Nanti nih saya tambahin lagi. Akun Adoe, ayo kita daftar. Untuk daftarnya yang belum memiliki SKM atau tidak memiliki sebagai guru, pilih yang pre-service ya Ibu Dian. Betul. Baik. Untuk selanjutnya ada akun Mutiara Conglets _ English course. Apakah mata kuliah PKM bisa diambil di akhir semester sehubungan PKP masuk kategori pilihan TAPS? Silakan Ibu Dian. Oke, iya betul. Jadi gini, untuk mengambil TAPS kan ada mata kuliah prasyarat gitu. Baik. Salah satunya PKM. Jadi Mbak Mutiara ya untuk mengambil TAPS harus mengambil PKM-nya dulu. Baru nanti bisa mengambil TAPS gitu. Baik. Sebenarnya kita kan ada non sipas ya yang misalnya teman-teman itu bisa mengambil kan satuannya. Nah, tetapi kalau untuk penjaringan TAPS itu teman-teman harus mata kuliah PKM-nya minimal B untuk bisa mengambil TAPS. Jadi make sure Mbak Mutiara ambil PKM dulu. Baik, berarti ambil PKM maksimal nilainya minimal B ya? Iya, Bu, ya? betul. Baik. Untuk selanjutnya ada akun Rins Wijaya. Saya dari D3 Bahasa Inggris. Bagaimana cara dan syaratnya apa saja ketika ingin melanjutkan ke jenjang S1 di Pondok Cabe, UT Pondok Cabe? Silakan Ibu Dian. Oke, halo Mbak Rins. Ini juga saya senang nih pertanyaan kayak gini. Ini habis ini langsung ke klik UT. admisisi ya. Bisa juga datang langsung ke UT Pusat. Oh iya ya, bener, Pondok kayaknya Cabe. mau ke Pondok Cabe. Ketemu Mas Idam di BPKS. Oke gini. Jadi boleh banget. Jadi dari D3 Bahasa Inggris, silakan nanti kan berarti dari D3 Bahasa Inggris bisa Mas pakai RPL nih. Karena kan sudah ada mata kuliah yang pernah diambil nih. Jadi misalnya sudah pernah, utamanya kalau sudah pernah mengambil mata kuliah umum, dan kalau dari D3 Bahasa Inggris harusnya banyak mata kuliah yang relevan dengan kita. Nah, tetapi kita memang ada ketentuan-ketentuan untuk RPL ya. Misalnya untuk mata kuliah yang bisa dikonversi itu nilainya harus minimal B. Jadi misalnya di D3 Bahasa Inggrisnya mata kuliah tertentu itu nilainya minimal B baru bisa kita konversi. Terus jumlah SKS-nya tidak boleh lebih rendah dari yang di UT gitu. Nah, cara dan syaratnya apa saja? Silakan ke admisisi ya, langsung daftar bisa. Silakan akun Rins Wijaya untuk segera untuk mendaftarkan. Apabila kurang informasi bisa datang di UT Pondok Cabenya untuk akun Rins Wijaya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari akun Mutiara kembali, ini orangnya aktif berarti ini. Dari akun Mutiara kembali menanyakan di kurikulum baru ada MK pilihan, maksudnya bagaimana? Apakah boleh diambil dan tidaknya berapa mata kuliah? Luar biasa, akun Ibu Mutiara cukup aktif. Silakan Ibu Dian untuk dijawab. Ini juga Mas Haikal dan teman-teman gercep banget langsung kasih screen yang bagian MK pilihan nih. Oke, tapi sebelumnya saya mau nitip pesan juga mungkin bisa di live chatnya kasih link untuk admisisi ya. Untuk teman-teman pendaftarannya. Teman-teman calon mahasiswa mungkin yang baru mau daftar, di situ sudah lengkap sekali panduan gimana sih cara daftar di UT. Harusnya sih mudah ya kalau teman-teman sudah punya semua persyaratannya, nggak susah ya. Oke, nah sekarang kita balik ke MK pilihan.
Jadi tadi Mbak Mutiara tanya, apakah harus diambil semua atau boleh tidak diambil atau bagaimana? Jadi untuk mata kuliah pilihan teman-teman wajib ambil minimal 6 SKS. Ya, jadi dari 6 mata kuliah yang tersedia ini ya, silakan ambil 2. Misalnya, oh saya sepertinya mau ngambilnya yang English for Specific Purposes, saya mau ambil English for Tourism dan English for Science and Technology. Itu bisa. Udah 2, itu masing-masing 3 SKS, jadi nanti jadi ada 6 SKS, udah selesai. Terus mata kuliah yang lain gimana? Ya nggak usah diambil, jangan diambil ya, karena kan pilihan. Teman-teman pilih aja 2. Baik. Biasanya nih untuk akun Mutiara yang aktif gini kayaknya mau daftar Ibu Dian. Atau udah mahasiswa Mas Ida, udah nanya kuliah ya. Bisa jadi. Ya udah kalau gitu setelah lulus dari S1 daftar S2. Ayo segera S2 MPBI UT ya. Baik. Untuk selanjutnya dari akun pertanyaan dari Abini_kamu. Bagaimana sistem penilaian nilai akhir mata kuliah dalam kurikulum baru ini? Silakan Ibu Dian. Oke, jadi untuk kebijakannya masih kalau misalnya nanti teman-teman tuton itu kan penilaiannya itu komposisinya 30% 70% ya. 30% tutorial dan 70% UAS. Nah, tetapi jangan lupa ada syaratnya juga, UASnya harus nilainya minimal 30 supaya nilai tutornya bisa berkontribusi. Nah, kemudian selain mata kuliah yang konseptual atau teori seperti yang tadi, ada juga mata kuliah praktik, ini yang penting, yang teman-teman harus aktif mencari informasi. Kenapa? Karena mata kuliah praktik ini ada pembimbingannya. Jadi ada tutornya teman-teman. Gini, biasanya misalnya nih, saya kasih contoh ya. Di mata kuliah speaking itu tidak ada UASnya. Nah, jadi teman-teman bisa tenang, nggak ada UAS. Tapi teman-teman harus ikut sesi webnya setiap minggu. Jadi ada 8 sesi. Misalnya setiap sesi di akhir pekan itu ada tutor nanti selama 2 jam, selama 120 menit, teman-teman itu ada assessment dengan tutornya. Nilai akhir mata kuliahnya didapatnya dari situ. Jadi kalau misalnya teman-teman ini kan nggak ada UASnya. Terus teman-teman nggak hadir web, dapat nilainya dari mana? Ya, nilainya harus ngulang lagi. Makanya untuk mata kuliah praktik sangat penting untuk teman-teman bisa gabung di WAG. Itu setiap mata kuliah praktik, setiap kelas ada WAG-nya. Satu kelas 15 mahasiswa, biasanya maksimal 15 mahasiswa. Oh baik, berarti maksimal itu 15 mahasiswa. Kalau kurang gimana? Kalau kurang ya itu enrollment dari UT. Baik, untuk selanjutnya ada akun dari Dontruts _ namanya keren-keren banget. Don't trust kayaknya maksudnya ya. Jangan percaya dong. Oke, Dontruts. Oke, dari pertanyaannya mau tanya Mas Idam, setiap semester kan maksimal 24 SKS untuk kategori SIPAS. Tapi saya selalu dapat di 21 SKS, namun bisa tambah 3 SKS lagi. Cara tambah 3 SKS-nya lagi gimana ya Bu caranya? Oke, ini nanyanya ke Mas Idam loh. Baik, untuk tanyanya saya akan jawab. Saya akan double job ya hari ini berarti ya. Baik, untuk yang nambah selanjutnya SKS bisa nambah dilihat dari mata kuliahnya. Apabila nilai mata kuliahnya bagus A dan B, untuk nambah semester berikutnya akan nambah 3 SKS-nya. Jadi untuk hal ini tergantung dari nilai persemesterannya. Apabila nilainya baik akan bisa menambah untuk SKS-nya tersebut. Jadi untuk Dontruts sudah dijawab ya. Banyak-banyak belajar berarti. Untuk nilainya A dan B untuk semester ini, untuk semester berikutnya akan menambahkan SKS-nya nantinya bisa bertambah. Iya, ini kayaknya mau cepat lulus. Baik, orang-orang yang punya jiwa-jiwa pendidikan yang oke banget kayaknya. Nanti kalau misalnya memang sudah sesuai dengan persyaratan, nah biasanya kalau misalnya mau nambah SKS, tapi nanti perlu dikonfirmasi ke UT daerah mungkin ya, atau bisa ke kalau UT juga tanya. Ini kayaknya billingnya harus cetak dulu ya untuk yang SIPAS dulu. Nah setelah itu baru tambah. Karena sepertinya kalau langsung semua itu tidak bisa. Jadi kalau tidak salah informasi ini kan karena ini sangat teknis ya. Jadi silakan nanti Mas Don't Trust ini bisa tanya ke UT daerah atau konfirmasi ke itu. Jadi kontak center. Ada 2 ya, bisa hubungi dulu informasi lebih detailnya.
dan bisa dilihat dulu dari nilai per semesternya sama lihat SKS-nya sudah dapat berapa nantinya. Yap. Baik. Untuk selanjutnya dari Haikal _ Hasan. Mohon jelaskan apa syarat untuk penjaringan TAPS di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Silakan Ibu Dian. Oke, ini Mas Haikal, kita jelaskan lagi nih ya tentang TAPS ya. Oke, mungkin boleh sambil di-share juga screen PPT saya yang ada bagian TAPS. Jadi kita ada beberapa mata kuliah prasyarat ya untuk penjaringan TAPS teman-teman. Jadi teman-teman, yang pertama itu adalah mata kuliah Research in ELT, kemudian mata kuliah PKM untuk in-service, mata kuliah PLP untuk pre-service. Kemudian mata kuliah Language Teaching Strategies itu setara dengan mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian ada lagi Language Teaching Assessment. Nah, itu setara dengan evaluasi pembelajaran bahasa Inggris. Dan yang terakhir mata kuliah Syllabus Design and Material Development itu untuk mata kuliah setaranya pengembangan kurikulum dan pembelajaran bahasa Inggris gitu. Nah, itu mata kuliah prasyaratnya. Untuk mata kuliah syaratan untuk akun Haikal Hasan untuk dibaca-baca lagi ya. Bisa dicek di ut.ac.id guys katalognya. Oh iya benar. Ini juga tambahan. Jadi syarat penjaringannya selain mata kuliah yang harus ditempuh itu nilai minimal. Nilai B. Betul. PKM-nya B ya. Jadi usahakan teman-teman ikut pembimbingan. Baik. Gitu. Jadi untuk Haikal butuh dibimbing untuk hal ini ya. Untuk akun selanjutnya dari Munirie _andespa. Untuk reading 4 yang belum diambil terus di kurikulum baru sudah tidak ada, jadi harus ganti mata kuliah apa? Juga kalau sudah ambil English for Sales dan teknologi, apa masih wajib ambil English for Torirus atau English B? Oke, terima kasih. Ini Mas kali ya, Mas Muniri ya. Mas. Oke, nah ini memang ada pertanyaan kesetaraan seperti ini. Jadi kita ada tabel kesetaraan di program studi. Nah sehingga ini harus saya cek. Misalnya untuk mata kuliah English for Science and Technology dan mata kuliah Reading 4. Nah itu sudah ada kesetaraannya. Di sini kalau misalnya nanti Mbak atau Mas Muniri ini mau tahu, ini sepertinya harus langsung menghubungi program studi. Nah, sebenarnya saya bisa melakukannya di sini, tapi nanti saya perlu waktu gitu karena kan ada kesetaraan mata kuliahnya. Jadi saya harus memastikan. Tapi kalau misalnya di sistem itu nanti langsung nanti ada keterangan-keterangan ketika teman-teman registrasi sebenarnya gitu. Oh baik. Berarti untuk hal ini untuk yang akun Muniri konsultasi terlebih dahulu ke pendidikan bahasa Inggrisnya. Iya, tapi saya bisa jawab nih. Untuk yang reading 4, nanti silakan registrasinya mata kuliah extensive reading. Okay. Ya, boleh dicatat kalau Mbak atau Mas Munirinya masih di sini. Kemudian kalau untuk mata kuliah English for Science and Technology, itu silakan bisa pilih mata kuliahnya di ini yang sudah atau belum diambil ya? Oh, kalau sudah diambil sudah tenang saja, itu sudah ada kesetaraannya. Jadi tidak. Apa masih wajib ambil English for Tourism? Tidak, karena English for Tourism itu sekarang jadi mata kuliah pilihan. Jadi silakan pilih mata kuliah pilihannya saja. Berarti untuk kali ini pilih mata kuliah pilihan saja ya? Iya, Ibu betul, Dian. betul. Baik. Untuk selanjutnya dari akun RRIU _ kalau mata kuliahnya semuanya sudah ditempuh, keterangannya itu gimana? Karena saya sudah mau registrasi semester 3 tapi tulisannya semua sudah ditempuh. Silakan Ibu Dian. Oh, ini luar biasa, ini semester 3 tapi semuanya keterangannya sudah sudah selesai. Goks. Kalau ini sepertinya teknis Mas Idam ya. Karena seharusnya kalau masih semester 3 dan mengikuti paket arahan semester masih banyak ini yang perlu ditempuh. Jadi silakan Mbak Rayu konfirmasi ya kepada mungkin tanya kontak center ya, dikonfirmasi diperlihatkan LKAM-nya ini kenapa, baru nanti kita bisa follow up ke DAK atau DSI gitu ya Mas. Oh baik, untuk hal ini berarti untuk konsultasi atau menghubungi ya Bu ya? Iya untuk betul, tersebut. Seharusnya sih masih banyak yang ditempuh nih kalau memang kecuali RPL ya.
Nah, itu jadi kita harus tahu nih background ceritanya dulu nih. Iya. Kurang jelas berarti detail ini berarti. Apakah RPL? Karena kalau RPL kan Iya. udah dibebasin. Bebas mata kuliahnya. Iya Ya. betul. Jadi kita harus dengar lebih detail nih. Baik. Untuk selanjutnya dari akun Jos__10, kalau ada SK mengajar selama 3 sampai 4 tahun dan saat ini sedang semester 4 SIPAS, apakah SK mengajar itu bisa untuk membantu di mata kuliah tertentu? Silakan Ibu Dian. Oke, ini Jos nih pertanyaannya nih. Jos. Ekstra Jos. Oke, jadi Mas Jos, hingga saat ini SK mengajar itu digunakan oleh UT untuk sebagai requirement aja, persyaratan untuk bisa masuk menjadi mahasiswa. Baik. Sementara kalau konversi SK mengajar itu sendiri menjadi mata kuliah, itu kita sampai saat ini belum ada skema yang seperti itu, gitu. Jadi ya itu karena untuk persyaratan pada saat masuk UT ya untuk SK mengajar gitu. Ya seperti itu Mas Jos. Baik. Untuk selanjutnya dari akun Athir Lawan, Ibu, perihal semester akhir di kurikulum baru nanti bisa pilih antara artikel ilmiah dan UKT, bedanya apa ya? Silakan Ibu Dian. Oke, ini kemungkinan dari prodi bukan pendidikan bahasa Inggris nih. baik. Mungkin prodi PGSD. Karena kalau di prodi pendidikan bahasa Inggris pilihan TAPS-nya dua, artikel ilmiah dan tadi skripsi PKP atau skripsi penelitian pendidikan. Sementara kalau uji komprehensif tertulis itu dimiliki oleh PGSD. Tapi kurang lebih seperti ini, kalau artikel ilmiah itu teman-teman nanti bentuknya artikel. Produknya ya, luarannya itu bentuknya artikel ya. Kalau teman-teman sering baca jurnal, nah contoh artikel ilmiah itu ada tuh di jurnal, teman-teman baca bisa banyak referensi di situ. Nah, kalau UKT itu bentuknya nanti ujian karena uji komprehensif tertulis gitu. Baik. Untuk selanjutnya dari Muftirs, Kakak Idam, kakak lagi, panggil mulu. Kakak Idam, saya sedang bingung pengen daftar kuliah di UT tapi posisi saya di luar negeri. Apakah daftarnya harus gimana Kak? Daftarnya gampang sekali, bisa secara online padahal Muftir. Untuk daftar online-nya bisa di website-nya dibuka admisi stripsia.ut.ac.id. Di situ nanti bisa pilih di UT layanan luar negerinya. Jadi untuk hal tersebut silakan untuk daftar ya untuk akun Muftir di akun admisi stripsia.ut.ac.id di websitenya. Ya, ditunggu ya Mufti. Mufti. Oke, untuk selanjutnya dari akun itcici_. Kalau harus ambil PKM tapi posisi lagi di luar negeri dan nggak bisa ngajar gimana ya Kak? Silakan Ibu Dian. Oke, ini kan special case ya, karena Mbak Itzici ini lagi di luar negeri. Jadi gini, biasanya kita bisa menghubungi KBRI dulu. Nah gini, di KBRI itu kan biasanya di negara-negara tertentu kita punya namanya SILN, Sekolah Indonesia Luar Negeri gitu. Jadi harapannya sih bisa untuk praktik PKM di sana. However, kalau misalnya teman-teman yang ada di luar negeri ini memang sangat kesulitan, nah kami harus tahu informasinya dulu. Jadi silakan bisa konsultasi ke program studi. Nanti biasanya kita akan mencari cara kita berkoordinasi. Kan kita punya UT layanan luar negeri juga. Nah, jadi kita bisa koordinasi. Kemudian nanti kita akan infokan ke Mbak Isici gimana caranya supaya bisa melakukan praktik mengajar gitu. Baik. Jadi nggak masalah ya kalau di luar negeri. Masalah. Fun fact-nya, UT itu ada di lebih dari 50 negara. Di mana saja, dimanapun berarti. Iya. Oh baik. Bisa. Bisa di mana saja untuk itu. Ayo. Kita segera akan daftar. bantu usahakan ya. Untuk dimudahkan segalanya. Iya, betul. Baik. Untuk selanjutnya ada akun, wah namanya panjang sekali nih. Tepia Nindah. Saya mahasiswa akhir dan semester ini semua mata kuliah sudah saya ambil. Berhubung ada kurikulum baru, apakah masih ada tambahan mata kuliah yang tiba-tiba harus diambil? Silakan Ibu Dian. Oke, baik. Ini Mbak kayaknya ya, Mbak Tepian Mbak. Indah. Sekali indah sekali. Iya, Berarti. Silakan. Oke.
Jadi Mbak Indah, alhamdulillah ini sudah semua Semua. mata kuliah diambil, sudah semester akhir, harusnya sudah bisa rebahan. Bahan. Tinggal menunggu yang lain pekerjaan Iya. segala macamnya ya. Untuk Harusnya kalau FKIP sudah kerja Udah. juga nih. Oh, iya. ya. Jadi gini, kalau misalnya Mbak Indah ini memang sudah ambil semua mata kuliah dan sudah lulus ya. Saya tuh selalu menekankan sudah lulus. Oke. Maksudnya kan kalau masih BL harus menempuh Menempuh. lagi kan. Nah, teman-teman, Mbak Indah seharusnya kalau sudah lulus semua, sudah ditempuh, sudah aman, sudah ada kesetaraannya semua. Jadi tidak ada yang tiba-tiba harus diambil seperti itu. Oh baik, berarti untuk Ibu Tepian Indah, berarti sudah aman untuk hal tersebut. Untuk selanjutnya dari akun yang aktif kembali lagi, Farah Y. Apakah mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan ini setara dengan PKP ya Bu? Lalu untuk registrasinya harus berbarengan dengan TAPS yang memilih skripsi atau artikel. Silakan Ibu Dian. Oke, jadi Mbak Farah ini sepertinya sudah mahasiswa ya. Sudah Kalau mahasiswa. sudah mahasiswa ongoing itu berarti kan skemanya in service. Jadi tidak ada mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan untuk Mbak Farah karena hanya mata kuliah PLP hanya untuk mahasiswa pre-service saja ya. Jadi dan setaranya bukan dengan PKP tetapi setaranya dengan PKM seperti itu. baik. Jadi kalau misalnya nih Mbak Farah sudah ambil PKP ya sudah. Berarti tidak usah lagi memilih antara skripsi atau artikel ilmiah karena sudah secara otomatis TAPS-nya sudah terambil yaitu PKP gitu. Jadi pastikan saja PKP-nya yang sedang diambil lulus. Oh baik, berarti untuk hal tersebut dilihat PKP-nya yang dipastikan sudah lulus ya Ibu Iya, Dian? jadi tidak usah ambil PLP kalau PLP. ongoing ya. Oke, jadi untuk tersebut Ibu Farah silakan dicek untuk nilai tersebut PKP-nya. Iya. Untuk selanjutnya dari akun Mutiara, kembali lagi nih akun Mutiara cukup luar biasa. Kurikulum baru ada mata kuliah tambahan untuk RPL yang ongoing, apakah bisa konversi dari perguruan tinggi sebelumnya? Apa harus mengikuti yang sekarang? Silakan Ibu Dian. Baik, jadi ini untuk RPL yang ongoing, apakah bisa konversi dari perguruan tinggi sebelumnya? Jadi maksudnya baru mau RPL sekarang, Sekarang, berarti, ongoing. mengikutinya kesetaraan Sekarang. yang sekarang berarti, Oh, baik. ya. Jadi untuk tersebut kebijakannya sekarang Ibu ya untuk yang kurikulum barunya tambahan Iya, tersebut. betul. Baik. Untuk selanjutnya ada akun Liana_J22. Bu, mau bertanya kalau mau mendaftar non-sipas RPL tanpa bekerja sebagai seorang pengajar atau tanpa SK mengajar, apakah boleh Bu? Silakan Ibu Dian untuk dijawab. Nih, ini pertanyaan yang bikin saya happy lagi nih. Tolong admisi SIA UTHCID ya. Tadi kan ditanyain tadi. Tanya-tanya lagi. Tolong linknya diulang-ulang terus. Bisa Ibu Liana, silakan bisa sekarang dengan skema pre-service. Jika Ibu tidak punya SK mengajar, bisa mendaftar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, Baik. kami siap menunggu Bu Liana. Untuk Ibu Liana sudah kami jawab, mohon untuk melakukan pendaftaran ya Bu Liana. Untuk selanjutnya dari akun Laila Rizkian Sihombing. Bu, benarkah UAS ditiadakan dan diganti dengan proyek penelitian? Silakan Ibu Dian. Oke. Wah, ini beritanya menggembirakan tapi tidak Menggembirakan. komprehensif Nah. ya. Oke. Jadi UAS ditiadakan bagi skema mata kuliah yang bentuknya praktik, Ibu. Ya, jadi misalnya nih kalau di prodi kita pendidikan bahasa Inggris itu ada speaking, kemudian ada misalnya mata kuliah metode penelitian, mata kuliah PKM, PKP, mata kuliah praktik lah pokoknya ya. Ada nanti juga misalnya TAPS itu kan tidak ada UASnya ya. Nah, mata kuliah seperti itu yang tidak ada UASnya. Sementara mata kuliah lain yang bentuknya apalagi konseptual atau teori itu masih ada UASnya. Dan sebenarnya harusnya UAS juga jangan menjadi momok ya. Artinya kita bisa mengevaluasi loh pembelajaran Bapak dan Ibu selama nih kuliah di UT yang notabene adalah yang menerapkan pendidikan terbuka dan jarak jauh. Nah, gimana tuh evaluasi pembelajarannya? Ya salah satunya adalah dengan melaksanakan UAS. Betul. Jadi teman-teman harus semangat ya. Oh baik. Untuk Laila
tetap semangat untuk menjalani perkuliahannya. Iya. Baik. Untuk selanjutnya ada Oh, siapa nih? tahu nih, aku Nuha underscore Oh, Miss Dian nanya. Mau disampaikan? saya nggak tahu nama aslinya siapa. Karena Loh. gini, saya itu memang karena saya mengampu kelas speaking dan mata kuliah karya ilmiah, jadi memang saya setiap semester punya mahasiswa yang intens Wah, luar gitu, biasa. berkomunikasi dengan mereka. Ya siapapun, saya punya beberapa mahasiswa yang panggilannya Nuha. Nuha. Apakah ini Siti Nurhayati? Nah, saya nggak tahu. Halo Siti Ya. Nurhayati. Sama-sama Siti, Siti, ya. oke. Jadi untuk yang akun Nuha udah dibalas dari Ibu Dian ya. Ya, love juga love. Love you too ya. Mas Idam jangan saya aja. Oh saya. Biar bisa. Baik, untuk selanjutnya dari akun Liana underscore J22. Iya. Terima kasih Bu, silakan untuk Ya, dijawab. sama-sama. Baik, untuk selanjutnya dari akun Ivan ARFN31. Halo, selamat siang Pak dan Bu. Tolong jelaskan apakah Karil dan PKP itu berkesinambungan? Silakan Ibu Dian. Baik, terima kasih Mas Ivan. Apakah Karil dan PKP itu berkesinambungan? Jadi kalau di ongoing sekarang ya, kalau teman-teman registrasi PKP itu otomatis akan registrasi Karil ya, karena Karil kan SKS-nya 0 ya. Jadi dan teman-teman kalau mau lulus dari UT itu harus lulus Karil. Baik. Nah, itu ongoing yang sekarang. Di semester di kurikulum baru kita menyediakan 2 pilihan untuk TPS, either teman-teman pilih yang skripsi dalam bentuk PKP itu atau artikel ilmiah gitu. Jadi ini tidak akan berkesinambungan lagi di kurikulum baru, melainkan teman-teman pilih salah satu saja gitu. Berarti pilih salah satu, apa mau Karil atau PKP-nya Iya Ibu betul. Dian. Dan sekarang namanya artikel ilmiah. Oh, baik. Berubah namanya. Baik, untuk selanjutnya dari Warsover. Bu, rumornya sekarang ada skripsi, itu benar tidak ya? Oke. Ini rumornya dapat dari mana ya? Mungkin dari katalog. Mungkin ada yang bisik kali Mungkin Bu. ada yang bisa. Oke. Silakan. Iya, ini maksudnya war is over kali ya. Oke, jadi Mas atau Mbak yang bertanya tentang skripsi, jadi memang kalau di FKIP beberapa program studi itu menyediakan 2 pilihan ya. Yang tadi saya ulang lagi, bentuknya artikel ilmiah atau skripsi dalam bentuk PKP. Sebenarnya sama kan, PKP itu sudah kita laksanakan sekarang. Jadi teman-teman tahu ya kalau PKP itu kan bentuknya laporan ya. Jadi memang dinamakan skripsi dalam bentuk PKP dan itu bentuknya laporan gitu. Jadi sebenarnya sama saja teman-teman, malah harusnya teman-teman itu mata kuliah yang diambilnya tidak jadi harus banyak. Kalau kemarin kan PKP ada, TAP ada, kemudian Karil ada. Nah kalau sekarang itu semuanya di merge dan malah teman-teman pilih satu aja gitu. Oke, jadi untuk tersebut pilih salah satu kembalinya untuk tersebut. Iya, dan kalau di pre-service namanya nanti penelitian pendidikan. Oke, penelitian pendidikan berarti Iya, Bu ya. skripsinya. Untuk selanjutnya dari akun Mutiara kembali lagi. Halo Mutiara. Halo, ini kita nggak nyediain itu payung cantik. Cukup luar biasa nih Mutiara. Untuk pertanyaannya, mata kuliah berpraktik apakah harus web atau bisa tuton? Silakan Ibu Dian. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Mutiara untuk yang kesekian kalinya. Ini saya senang, tapi artinya ini sangat antusias ya. Antusias. Oke. Mungkin kita punya mata kuliah praktik ya. Mata kuliah praktik apakah harus web atau bisa tuton? Jadi mata kuliah praktik kita itu namanya sebenarnya praton, praktik, tuton. Artinya teman-teman ketika registrasi nih, misalnya registrasi speaking for general communication ya, atau speaking 1, speaking for general communication, teman-teman registrasi, itu teman-teman akan otomatis ter-enroll di e-learning gitu. Jadi ada tutonnya, tetapi nggak ada UAS-nya, sehingga teman-teman harus ikut untuk mata kuliah speakingnya tuh webnya. Jadi ada webnya dan tuton juga gitu. Kalau ada pilihan apakah bisa tuton saja, tidak bisa. Nah, itu untuk mata kuliah speaking.
ada mata kuliah dengan karakteristik yang lain juga ya, seperti PKP, PKM. Nah, itu nanti biasanya kita ada sosialisasinya sendiri supaya teman-teman makin paham gitu. Baik, berarti intinya ini untuk tergantung dari mata kuliahnya. Betul. Oke, baik. Biasanya selalu ada tuh webnya. Oh, baik. Untuk selanjutnya dari Ahmad_Fauji, apa saja sosialisasi yang dilakukan untuk pengetahuan mahasiswa untuk memahami kurikulum baru? Silakan Ibu Dian. Oke, terima kasih Mas Ahmad Fauzi. Baik. Apa saja sosialisasi yang sudah dilakukan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris? Oke, jadi kita sekitar seminggu yang lalu sebenarnya sudah melakukan sosialisasi juga dalam bentuk webinar ya dari fakultas, kemudian ada breakout room per prodi. Nah, kemudian kita kan punya WAG, prodi kita nih punya WAG per UT daerah gitu, yang mengelola program studi. Dan di setiap WAG itu kita ada dosen yang bertanggung jawab, sehingga sebenarnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa itu biasanya kita langsung memberikan jawaban di situ. Itu juga salah satu bentuk sosialisasi yang malah efektif. Nah, karena kita merespon pertanyaan mahasiswa yang mungkin jadi pertanyaan dari banyak mahasiswa di situ. Nah, selain itu kita juga punya sosmed, silakan bisa di-follow PBIS_FKIPUT. Nah, itu sosmed kita, itu biasa kita banyak informasi di situ juga. Baik, untuk Bapak Fauji, untuk cari informasi yang aktif Bapak Fauji, Iya. bisa dari medsos, WAG-nya Bapak Fauji. Iya. Untuk akun selanjutnya ada Mbak Ajeng, izin bertanya terkait pilihan TAPS di kurikulum baru Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, bagaimana penerapannya? Silakan Ibu Dian. Oke, iya, jadi nanti bagaimana penerapannya, teman-teman silakan TAPS, nanti ketika registrasi pilih salah satu, TAPS-nya mau apa, artikel ilmiah atau skripsi PKP atau skripsi penelitian pendidikan bagi pre-service. Nah, setelah itu nanti akan ada pembimbingan, ya, akan ada pembimbingan sinkronus sebanyak 4 kali. Nah, di situ teman-teman ya akan dibimbing oleh tutor sampai laporannya selesai, artikel ilmiahnya jadi gitu. Baik. Jadi seperti Mas Idam tadi bilang, tidak akan dilepas. Oke. Tidak akan dilepas sampai tidak terselesai. Gitu ya. Untuk selanjutnya dari akun Ruli Wardana, apa perbedaan yang mendasar antara kurikulum lama dan kurikulum baru di Prodi PAI? Bagaimana kesetaraannya? Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris mungkin ya. Oh, mungkin Urinya salah ngetik Iya. kali. Apa dia mahasiswa PAI mungkin ini? Kalau PAI udah kemarin soalnya. Mungkin dan saya tidak bisa menjawab untuk Pak Sule. Pak Sule. Mungkin Mas Uri untuk kali ini lagi begadang belum tidur kayaknya. Untuk selanjutnya pertanyaannya ada akun Piani Jauh Ari. Apa visi misi dan dari kurba program studi pendidikan bahasa Inggris? Silakan Ibu Dian. Oke, ini juga tadi sudah disampaikan ya di depan. Untuk visinya kan visi keilmuan ya. Intinya kita visinya itu mau mengembangkan ilmu pendidikan bahasa Inggris yang inovatif supaya kita punya pendidik yang profesional dan berdaya saing global, bisa mengintegrasikan teknologi, pedagogi atau pembelajaran dan konten. Jadi guru itu bukan hanya pinter ngajarnya aja, tapi misalnya writingnya nggak bisa, speakingnya nggak bisa, kita nggak mau dong kayak gitu ya. Jadi maunya diintegrasikan semua. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaannya, baik, masih banyak pertanyaan tapi waktu sudah habis ini. Aduh, sayang sekali. Waktu sudah habis, Bray. Baik, sebelum acara kami menutup acara pada hari ini, sebelum kami tutup, untuk sahabat-sahabat UT yang ingin melihat rekaman IG Live ulang, akan tayang di YouTube UT TV dan @Humas Universitas Terbuka. Sebelum acara kami ditutup pada hari ini, silakan Ibu Dian, ada yang mau disampaikan untuk sahabat-sahabat UT-nya? Oke, sahabat UT, terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah join di IG Live hari ini bersama dengan saya. Salam kenal semuanya dan juga Mas Idam serta teman-teman di belakang layar ini, banyak sekali ternyata rame gitu ya. Kalau kamera saya kamerain. Iya. Saya hanya berharap bahwa sosialisasi ini
bisa memberikan semangat baru pada teman-teman. Jangan takut dengan kurikulum baru. Kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan, please feel free to reach out a department. Kalau teman-teman mau tahu kontak program studi, silakan follow IG-nya. Di situ sudah berikan nomor HP program studi. So you can reach us out anytime. Oke, luar biasa dari Ibu Dian. Untuk kami informasikan kembali untuk sahabat-sahabat UT yang untuk bingung kuliah di mana, dan untuk calon-calon mahasiswa, kami informasikan untuk pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana jalur non RPL ataupun yang RPL sudah dibuka ya. Untuk pendaftarannya melalui laman websitenya di admisi-stripsia.ut.ac.id. Ayo gabung sekarang di UT dan jadilah bagian dari generasi perubahan. Sebagai penutup, ada sebuah pantun dari saya sebagai host Idham Diwardana. Saya cakepin. Oke, dari dulu emang saya. Iya. Baik. Mentari pagi menyinari dunia. Cakep. Langit biru penuh harapan. Cakep. Kurikulum baru hadir menyapa. Yeay. Membangun generasi berakhlak dan berwawasan. Selesai sudah untuk acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat UT. Terima kasih semua.